Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ansastiani. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu mengenai informasi dalam praktik. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF, atau biasa disebut dengan faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data itu menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Gambar ini adalah sebuah model sistem pemrosesan transaksi. Ada beberapa unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan yang berada di bagian bawah. Data itu dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data. Peranti untuk pemrosesan transaksi mengubah data itu menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu serta organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Nah, untuk mendokumentasikan sistem, kita itu biasa menggunakan diagram arus data atau DFD. Nah, gambar ini merupakan contoh dari sebuah diagram konteks. Ada beberapa unsur lingkungan yang berupa pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Semua unsur ini terdiri atas sumber daya virtual atau maya, namun ada dua pengecualian, yaitu arus dari pemasok ke sistem yang disebut pengiriman dan arus dari sistem ke ruang persediaan bahan baku yang disebut dengan persediaan. Kedua arus ini itu mencerminkan sumber daya fisik maupun maya. Gambar ini merupakan sebuah diagram nol yang mengidentifikasikan tiga subsistem utama. Yang pertama adalah sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ada 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama adalah entry pesanan yang memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem, lalu sistem persediaan yang memelihara catatan persediaan, sistem penagihan yang membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang dagang yang menagih utang dari para pelanggan. Gambar ini disebut dengan diagram nomor 0. Nah, ada beberapa panah terhubung pada lingkaran kecil yang di dalamnya itu ada sebuah angka. Nah, lingkaran ini disebut dengan konektor yang menghubungkan ke DFD-DFD yang lain. Yang kedua ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Gambar ini merupakan diagram nomor 2. Ada sistem pembelian yang menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan, sistem penerimaan yang menerima persediaan, dan sistem utang dagang yang melakukan pembayaran. Yang ketiga adalah sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Ada dua subsistem yang terkait. Yang pertama adalah sistem yang memperbarui buku besar dan sistem yang membuat laporan manajemen. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Sistem informasi organisasi dikembangkan untuk setiap area bisnis yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran, serta untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Yang pertama adalah sistem informasi pemasaran. Gambar ini terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran, yang meliputi subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Lalu ada basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output itu berasal dari basis data. Dan yang terakhir ada subsistem input. Sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Ada pula subsistem riset pemasaran dan subsistem intelijensi pemasaran. Yang kedua adalah sistem informasi sumber daya manusia. Gambar ini mengilustrasikan HRIS dengan menggunakan format yang sama seperti MKIS. Ada sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset sumber daya manusia, dan subsistem intelijensi sumber daya manusia. Masing-masing subsistem output dari HRIS akan menangani aspek-aspek tertentu dari manajemen SDM, seperti perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi, tunjangan, dan laporan SDM. Nah, yang ketiga adalah sistem informasi manufaktur. Gambar ini mengilustrasikan sistem informasi manufaktur. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri. Ada 4 subsistem output yang memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar kepentingannya dalam manufaktur. Ada produksi, persediaan, mutu, dan biaya. Dan yang keempat ada sistem informasi keuangan. Gambar ini menggunakan format yang sama seperti yang sebelumnya. Terdiri atas aktivitas auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Aktivitas outputnya meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana, dan mengendalikan keuangan perusahaan.
Dan yang kelima ada sistem informasi eksekutif atau biasa disebut dengan AIS atau ESS. Gambar ini merupakan konfigurasi stasiun kerja yang terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan basis data eksekutif. Model ini menunjukkan komposisi komputer pusat yang berhubungan dengan AIS. Data dan informasi itu dapat dimasukkan ke dalam basis data korporat. AIS juga meliputi kotak surat elektronik pada eksekutif dan koleksi peranti lunak yang menghasilkan informasi eksekutif. Lalu ada istilah kemampuan drill down atau perincian. Pendekatan ini dapat mengeluarkan tampilan ringkasan dan kemudian secara berurutan menampilkan detail dari tingkat yang lebih rendah. Gambar ini menunjukkan serangkaian tampilan layar yang mengilustrasikan proses drill down. Yang A menunjukkan varians negatif yang tinggi untuk laba radio jika dibandingkan dengan anggaran. Yang B menunjukkan produk radio. Yang C menunjukkan masalah terutama itu berasal dari proyek RA100. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. Manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya itu akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Nah, unsur utama dalam sebuah sistem CRM adalah data warehouse atau gudang data. Ada beberapa karakteristik dari data warehouse. Yang pertama adalah kapasitas penyimpanannya itu sangat besar. Yang kedua, data itu diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. Yang ketiga, data itu dapat diambil dengan mudah. Dan yang terakhir, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam sistem operasi perusahaan sehari-hari. Ada istilah data mart, yaitu suatu basis data yang berisi data yang hanya menguraikan satu segmen dari operasi perusahaan. Sistem data warehousing. Gambar ini merupakan salah satu diagram dari suatu sistem data warehouse. Data itu dikumpulkan dari sumber-sumber data dan dikirimkan ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Suatu sistem penyimpanan informasi akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi para pengguna. Sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi. Area pengumpulan data adalah tempat di mana data itu menjalani ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Dalam gambar ini ada istilah metadata yang berarti data tentang data, yang menjelaskan data dalam tempat penyimpanan data. Seluruh data mengenai subjek tertentu itu disimpan bersama dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut itu meliputi yang pertama data pengidentifikasi, data deskriptif, dan data kuantitatif. Ada dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Yang pertama adalah tabel dimensi. Data pengidentifikasi dan deskriptif akan disimpan dalam tabel dimensi. Data tersebut dapat menjadi basis data untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Gambar ini mengilustrasikan suatu entitas atau objek pelanggan. Contohnya adalah nomor pelanggan dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu pelanggan. Tabel yang kedua adalah tabel fakta, yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, ataupun aktivitas. Gambar ini memuat data mengenai satu aktivitas tertentu. Semua fakta yang terdapat di figur ini adalah ukuran dari aktivitas. Beberapa itu dinyatakan dalam unit, seperti unit penjualan aktual dan unit penjualan anggaran, dan sisanya itu dinyatakan dalam dolar. Paket informasi mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas. Gambar ini menunjukkan ada 4 dimensi yang dihubungkan dengan fakta-fakta. Lalu selanjutnya, ini adalah contohnya. Paket meliputi 4 dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis penjualan komersial menurut waktu, tenaga penjual, pelanggan, dan produk. Masing-masing dimensi dalam paket informasi itu memiliki satu kunci dan satu dimensi tambahan atau lebih. Skema bintang. Gambar ini menunjukkan bagaimana kunci dalam 3 tabel dimensi itu dihubungkan ke kunci di dalam paket informasi yang ada di tengah. Nah, gambar ini memberikan contoh menggunakan 4 tabel dimensi, yaitu pelanggan, waktu, tenaga penjual, dan produk. Skema bintang ini memungkinkan diperolehnya informasi seperti unit penjualan aktual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu, perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan dalam 2 kuartal terakhir, dan penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Sistem penyampaian informasi. Mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana pengguna itu dapat melakukan navigasi di dalam tempat penyimpanan data untuk memperoleh ringkasan informasi, informasi terinci, dan data terinci. Proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian disebut dengan drill down. Proses melakukan navigasi ke atas disebut dengan roll up. Proses yang bergerak cepat dari satu hierarki data ke hierarki lainnya disebut dengan drill across. Dan proses yang berangkat dari tingkat ringkasan
ke tingkat terendah data yang terinci disebut dengan drilled route. Gambar ini menunjukkan hasil dari suatu navigasi drill across yang menghasilkan output dalam hierarki yang berbeda. Hierarki pelanggannya adalah Bill Marlow, hierarki waktunya adalah Januari 2003, dan kelompok produk sepatu. Selanjutnya ada istilah OLAP atau Online Analytical Processing yang memungkinkan pengguna itu berkomunikasi dengan data warehouse melalui CUI ataupun antar muka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format. Ada dua pendekatan dalam OLAP. Yang pertama adalah ROLAP yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar dan MOLAP yang menggunakan sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Gambar ini mengilustrasikan ROLAP dan MOLAP. Keduanya itu meliputi server data warehouse dan server kedua yang berisi peranti lunak OLAP. MOLAP itu memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download. Analisis ROLAP terbatas hanya pada sejumlah dimensi terbatas saja. Gambar ini mengilustrasikan sebuah laporan yang dapat dengan mudah dibuat oleh ROLAP. Menyajikan data penjualan dalam 3 dimensi, menurut satu produk tertentu, menurut wilayah tertentu, dan menurut kuartal. Selain dari kemampuan peringkasan yang lebih cepat, MOLAP juga dapat menghasilkan informasi dalam banyak dimensi. Nah, gambar ini mengilustrasikan sebuah laporan ringkasan dalam 4 dimensi. Ada jenis toko, produk, usia, dan jenis kelamin. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami. Ada 2 cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama adalah verifikasi hipotes. Hipotes pengguna mengenai bagaimana data itu saling terhubung. Nah, kelemahan dari verifikasi hipotes adalah proses pengambilan itu akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok dengan karakteristik yang sama. Dengan penemuan pengetahuan ini memberikan sistem data warehousing kemampuan untuk menganalisis data yang melebihi kemampuan pengguna. Cara baru penyampaian data dalam paket informasi memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktis dan tak terbatas. OLAP memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Konsep drill down dan penggunaan kecerdasan buatan menemukan hubungan baru dalam data. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.